Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keragaman, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kebersamaan dalam keberagaman. Dan saat ini kita lanjutkan, karena di Indonesia adalah negara dengan sejuta keragaman. Keragaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakang ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku bangsa atau yang disebut juga etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku. Lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Keberagaman agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Kemudian berikutnya yaitu keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Berikutnya, keberagaman anggota golongan.
Dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya paling benar sehingga merendahkan golongan-golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan. 1. Memiliki rasa toleransi kepada sesama. 2. Tidak membeda-bedakan setiap orang, baik itu berdasarkan suku, ras, agama maupun budaya. Dalam berteman, yang ketiga ini dalam berteman tidak boleh memilih-milih dengan membeda-bedakan suku, agama maupun budaya. Nah, yuk berlatih. Ini dalam MUPEL, muatan pelajaran PPKN kompetisi dasar 3.4-nya. Ini bisa dilihat. Coba nanti kalian tulis di buku halus 5 baris, ya, di buku halus yang memiliki 5 baris, ya, dengan tulisan tegak bersambung. Coba nanti kalian jawab di buku ya. 1. Cara utama menjaga kebersamaan meskipun berbeda satu sama lain adalah dengan, silahkan dijawab. Yang kedua, dalam menjalin satu kebersamaan pastinya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu tadi di materi sudah ada. Yang ketiga, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya digunakan sebagai, silahkan dijawab. Yang keempat, sebagai bangsa yang beraneka ragam, kita harus bergaul dengan sesama dengan cara Yang kelima, hidup berdampingan, saling pengertian, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Suasana seperti itu menciptakan, silahkan dijawab. Nah, beberapa waktu lalu kalian telah mempelajari tari Bungo Jumpa, berasal dari Aceh. Dalam tari tersebut ada beberapa pola lantai. Yang pertama, pola lantai gerakan 1, berjalan bersisian atau berpas-pasan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, seperti ada di skema tersebut. Yang kedua, pola lantai gerakan kedua. Setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling, ya, secara berseling. Nah, berikut skemanya. Nah, itu CD asalnya dari situ, kemudian menggeser ke kanan, yang EF menggeser ke kiri, atau sebaliknya, ya, seperti itu. Berlawanan. Baris 1 dengan baris 2 berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, atau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Begitu. Kemudian pola lantai gerakan ketiga. Setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, skemanya seperti ini. Ya, jajar-jajar dua-dua. Yang keempat adalah
Pola lantai gerakan keempat. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Skemanya seperti ini ya. Zigzag. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kemudian yang kelima adalah setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, A, B, C, G, H, C, D, E, F. Jadi nanti akan menyebar gitu, nanti akan menjadi suatu lingkaran. Nah, sekarang ayo berlatih. Nomor 1, silakan nanti dijawab ya di buku halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. 1. Formasi tari di samping ini berbentuk, silakan dijawab. Nah, itu. Yang kedua, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri adalah formasi tari berbentuk, silahkan dijawab. Yang ketiga, dalam menari secara berkelompok, para penari memerlukan, silakan dijawab. 4. Pola lantai tarian di samping ini adalah, nah, ini polanya apa? Silakan dijawab. Yang kelima, pola lantai di bawah ini menunjukkan hubungan. Nah, ini itu menunjukkan hubungan apa ini? Silakan nanti kalian sambil membaca makna tadi yang Pak Guru share. Nah, di situ atau dibuka buku pendampingnya untuk mencari jawaban. Silakan kalian tulis jawabannya di buku halus bergaris 5 garis ya, 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Nah, pembelajaran telah selesai. Selamat belajar anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.